Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini aku nemuin video nih guys dari TikTok lagi. Ya ini kita lihat di sini ada komentar YouTuber yang berasal dari negara tetangga kita saat mereaksi video Cina Indonesia. Seperti apa? Gitu. Di sini pengalaman Cina Indonesia pergi ke restoran Cina Malaysia. Oh, berarti ini nanti membandingkan ya antara Cina Indonesia maupun Cina yang dari negara Malaysia gitu. Seperti apa pengalamannya? Kita lihat dalam video berikut ini. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Izin stage Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah, waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah, kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah, kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah, setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuma jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah, ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah, yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah, lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Iya. Wow. Okay. Aku macam mix reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat, macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib
ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada, tapi lebih kepada aku malulah sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Iya, sebenarnya siapa sih yang disalahkan gitu? Pemerintahannya atau rakyatnya? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa pendapat Anda mengenai hal yang barusan kita react. Boleh berikan pandangan Anda. Terus kita react ini lagi ya. Beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Biasanya namanya sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya. Kamu tahu nggak perbedaan lainnya? Oke, boleh komen di bawah. Terus kita lihat ini lagi ya. Banyak yang bilang, lo Cina ngapain lo dukung Anies, lo Cina ngapain lo masuk Nasdem. First of all ya, yang pertama, aku bukan Cina ya, aku itu Indonesia, oke? Aku lahir di Indonesia, aku lahir di Kediri, ibu aku orang NTT asli, ayah aku orang Kediri asli, kakek aku orang Tulung Agung, ya emang sih nenek aku dulunya lahir di Cina di Fujian, tapi habis itu pindah ke Indonesia waktu beliau umur 3 tahun. Bahkan aku nggak bisa ngomong Mandarin, jadi sebenarnya ya aku tuh orang Indonesia, tapi emang muka aku punya keturunan DNA dari China. Kayaknya kita harus stop nge-labelin deh cewek yang matanya sipit, yang kulitnya putih itu orang Cina. Kita ini Indonesia asli. Terus apa hubungannya antara mendukung Pak Anies dan juga orang Cina? Alasan aku dukung Pak Anies sebagai orang Indonesia yang mukanya selalu dicap kayak orang Cina, ya, gitu, dengerin stigma dan stiker itu dilabelin di kepala aku. Dan aku percaya Pak Anies adalah satu-satunya presiden yang bisa mengumpulkan orang-orang itu semua duduk di satu meja, ngomong dengan akal sehat yang baik, dan akhirnya kita bertemu pada satu kesepakatan. Karena apa? Nge-manage banyak orang dari beda-beda suku, ras, agama, background, ethnicity itu nggak mudah loh. Kita butuh satu orang yang punya skill biar kita ini ketemu di titik tengah. Jadi semuanya everyone happy. Dan aku merasa itu ada di Pak Anies Baswedan. Kuncinya ada di beliau. Simple. Kamu boleh nggak sependapat sama aku, kamu boleh punya pilihan yang beda. It's up to you. Semua orang punya haknya. Kalau aku membiarkan kamu memilih presidenmu yang nggak sama dengan aku, please kalian juga hargain pilihan aku yang nggak sama-sama kalian. Jadi jangan dihujat kalau aku milih Pak Anies, aku beginilah, aku begitu. Aku udah menghargai kalian. Ayo sekarang gantian kalian yang menghargai aku. Gimana? Oke guys, di sini kita bukan mempromosikan seorang capres ya, tapi di sini kita lihat Cina dari negara kita itu lebih patriotik daripada negara tetangga kita gitu. Kalau Cina orang Indonesia itu lebih suka disebut orang Indonesia, nggak suka disebut dengan kata Cina, tapi mereka Indonesia. Jadi beda halnya mungkin ya dari negara tetangga kita ini. Bahkan bahasa Melayu pun ada di antara mereka yang belum paham, yang belum bisa menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Jadi guys, walaupun di sini tadi ada aku tampilkan mengenai ini Mbak ini ya, nanti aku tampilkan di deskripsi TikTok Mbak ini, nanti kalian bisa juga lihat seperti apa kelanjutannya gitu.
dalam video yang disampaikan Mbak ini guys, walaupun kita berbeda pilihan, marilah kita itu saling menghargai dan saling menghormati. Jangan ada saling menghujat di antara kita. Kita lihat calon presiden kita yang ketiga-tiga ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih sehingga mereka bisa menjadi calon presiden. Dan di antara tiga-tiga ini walaupun kita berbeda pandangannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, silahkan. Tapi kita berharap guys, jangan ada di antara kita saling menghujat atau saling menjatuhkan, atau juga jangan ada di antara kita mencari kejelekan-kejelekan daripada calon presiden ini. Karena itu nggak baik. Kalau itu berkelanjutan akan memecah belah di antara kita semuanya. Maka dari itu, marilah kita jaga diri kita masing-masing. Jangan ada kita menghujat, menjelek-jelekkan dari ketiga calon presiden ini gitu. Di sini aku pihak netral guys. Kalian gimana? Apa pandangan Anda dari beberapa video yang kita react kali ini guys? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terus mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.